Demi Allah, kau masuk Islam atau kubunuh kau. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Ya, terima kasih semuanya untuk masih tetap setia mengikuti channel ini dari video demi video. Pokoknya semuanya buat teman-teman, saya sangat-sangat berterima kasih. Dan maaf jika saya tidak bisa balas komen satu persatu, karena komennya banyak banget ya guys ya. Tapi kalau masih ada waktu, tetap saya akan baca-baca di situ. Dan teman-teman juga yang punya saran untuk apa yang harus saya bahas, tulis aja di bawah atau DM saya di Instagram guys. Saya juga punya video-video di TikTok, kalau mau ngecek di TikTok silahkan juga. Ya, hari ini saya akan membahas salah seorang Ustadz Mualaf. Dia adalah orang Batak, namanya Munsir Situmorang. Jadi bapak ini dia membahas kembali tentang agamanya dan juga agama Kristen, yang mana dia mengkait-kaitkan Kristen dengan yang namanya kafir. Tapi dia maksa guys, dia metode membawa orang lain untuk masuk ke agamanya itu dengan maksa. Pokoknya dipaksa lah, gimana pun caranya paksa, dan ngeri banget ancamannya guys. Kita langsung aja dengar videonya. Iya, mau nggak saya Islamkan sekarang? Tapi satu hal harus kalian catat, demi Allah, Islam itu agama toleransi dan tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan masuk Islam, silakan tidak. Tapi kalau tidak masuk Islam sampai besok pagi kalau meninggal, insya Allah neraka jahanam. Siap? Saya pakai bahasa selalu begitu. Umar kan begitu. Ada seorang menantang dia ketika menjadi khalifah. Demi Allah, kau masuk Islam atau kubunuh kau. Aku Islam kan. Di kemudian hari beliau ini menjadi gubernur. Apa dia bilang? Demi Allah, seandainya Umar tidak tegas keras kepadaku, mungkin sampai hari ini aku masih kafir. Itulah membuat saya tertarik, tegas bicara di akhir dialog itu. Dia ngomong, Pak, demi Allah, seandainya Umar tidak tegas dulu kepadaku, mungkin sampai hari ini aku kafir. Kubunuh kau, kata Umar. Tapi kalau orang jil ini ribut ini, kayak bebek begitu. Ya, di situ dia mengatakan bahwa kalau kau nggak masuk agama Islam sekarang, maka kamu akan masuk neraka jahanam. Oke lah, itu kan pandangan dia, nggak ada yang keliru. Tetapi karena kaitannya adalah dia yang diajak ngomong adalah orang Kristen. Bagaimana bahkan dikatakan begini, kau masuk Islam atau kubunuh, katanya. Ngeri juga ya ancamannya kayak gitu. Dan itulah yang menjadi patokan dia, bagaimana jika dia menyampaikan agamanya bahkan harus disertai dengan ancaman Pak Munsir nih. Yang ngeri banget nih, ketemu orang-orang Kristen dan kemudian orang-orang Kristen diancam-ancam sama dia, kamu masuk Islam atau kamu kubunuh. Waduh, ngeri cuy. Dan memang kalau yang demikian ini ya terserah, kalau itu memang agama Anda. Tapi ya nggak sengeri itulah harusnya ya. Namanya manusia kan punya free will, hak kebebasan. Apa jadinya kalau itu diterapkan di Indonesia ini? Ketemu semua orang dikatakan demikian, kan nggak boleh guys. Apalagi juga di negara yang bebas beragama begini ya, janganlah main ngancem kan gitu. Dan memang kalau dalam sudut pandang Kristen sendiri, jika orang Kristen memberitakan Injil, amanat agung, itu tidak boleh disertai dengan yang namanya ancaman atau paksaan. Nggak boleh sama sekali bilang kamu masuk Kristen atau kamu kubunuh. Itu nggak boleh banget. Itu berdosa. Dan itu salah. Itu adalah cara-cara yang salah. Bahkan dalam Alkitab sendiri diingatkan akan hal ini. Saya mengutip satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 2, dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, ini konteksnya adalah orang-orang yang sudah bertobat. Itu harus digembalakan. Siapa yang ada pada kita yang dipercayakan harus gembalakan, jangan dengan paksa. Perhatikan di sini. Tidak boleh dengan paksaan. Paksaan tuh bagaimana? Yang artinya ya dipaksain, nggak boleh. Kamu ke gereja atau kalau enggak aku masukin penjara. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak misalnya kamu ke gereja, kalau enggak aku pecat kamu dari pekerjaan ini, nggak boleh. Itu namanya dengan paksaan. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Jadi kita harus dengan sukarela dalam mengikut Tuhan, dan juga dengan hati nurani, dengan
Hati yang benar-benar mau mengikuti apa yang menjadi kerinduannya, yaitu beribadah contohnya, atau memeluk agama tertentu. Bahkan dikatakan tetapi dengan pengabdian diri. Hal ini tidak berbicara hanya kepada jemaat yang mau masuk ke Kristen atau ikut agama Kristen, yang mana mereka nggak boleh dipaksa. Tetapi kita pun sebagai pelayan Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah juga tidak boleh dengan terpaksa, tapi memang dari hati yang tulus untuk mau memberitakan Injil itu. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya sendiri kan dia pakai anakastos. Anakastos ini apa maksudnya? Itu compulsion, ya, itu pemaksaan. Jadi kayak misalnya Anda punya pasangan, kemudian pasangan Anda terpaksa menjalin hubungan itu dengan Anda. Nah, itu kan namanya dipaksa. Ya, untuk apa? Nggak enak jalanin sesuatu yang dengan terpaksa, bener nggak? Harus memang dari hatinya. Itu yang paling benar. Jadi jelaslah bahwa paksaan dalam Kristen tidak diperbolehkan, ya. Saya nggak tahu kalau agama Anda ternyata boleh, ya. Diancam begitu, ya. Kau masuk agama saya, kalau enggak saya bunuh. Waduh, bahaya juga ini, guys. Yang kedua, Bapak ini mengatakan bagaimana Islam adalah agama transparan. Jadi dia membahas Kristen, Isa Al-Masih dari sudut pandang Injil dan Taurat. Katanya Allah dari sudut pandang Islam, katanya begitu. Bapak sudah dengar penjelasan kan saya bicara Allah dalam sisi Al-Quran, bicara Yesus dalam pandangan Taurat dan Injil, kemudian siapa Yesus dalam pandangan Al-Quran. Transparan kan ajaran Islam itu? Dan kemudian di akhir dia memberikan kesimpulan seperti ini. Apa yang terjadi, Pak? Itu saya bilang, demi Allah toh, kita sama-sama Batak, sama-sama bicara logik, sama bicara kitab suci. Itu sudah bacakan di Injil tadi. Jesus not God, bukan Allah. Kalau nggak punya uang bisa ngutang sama saudara, tidak punya beras ngutang sama tetangga. Kesalahan dalam milih agama, resikonya neraka loh, khalidina fiha abada. Mau saya Islamkan sekarang, kita sama-sama Batak loh, saudara. Saya Islam sekarang. Di situ jelas dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Itu dari sudut pandang Kristen dan Taurat, katanya. Dari sudut pandang Bible dan Taurat, katanya. Jadi kalau saya bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu keliru, maka setuju ya bahwa apa yang diklaim tadi agama transparan ternyata nggak transparan, ya. Karena gini, dalam Bible tuh jelas-jelas Yesus berulang-ulang kali dinyatakan, ditunjukkan bahwa dia adalah Allah. Sampai di sini aja kita udah jelas, ya. Kita harus paham bahwa Yesus adalah Allah. Mari kita langsung aja cek. Di dalam Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi di sini adalah akhir dari semuanya dan kebinasaan ketika akhir zaman. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya bagaimana begitu indah langit dan bumi yang baru itu. Jadi seperti perempuan yang berdandan. Perempuan yang berdandan kan cantik, indah. Dan inilah yang disampaikan bagaimana indah, cantik, menawan seperti itu langit dan bumi yang baru. Lihat ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Perhatikan, kemah Allah turun. Siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu menjadi Allah mereka, dan mereka jadi umatnya Yesus yang adalah Allah dari mereka. Jadi bagaimana? Apakah Alkitab Bible tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah? Ya jelas orang yang mengatakan seperti itu, dia adalah orang yang tidak baca Alkitab baik-baik. Camkan itu. Jadi apakah masih bisa mengklaim mengatakan bahwa agamaku transparan? Loh, kalau saya mau klaim justru Kristen lah agama transparan. Karena setiap membahas agama orang lain pasti dari perspektif orang lain. Contohnya siapa? Contohnya kalau kita lihat Pak Gracia Pelo, ya. Dia membuka kitabnya mereka, dibacain, dan ini loh tafsiran kalian sendiri. Itu pun masih dipelintir dan dilaporin polisi, cobalah. Nah sekarang yang nggak transparan yang mana?
Justru kalau transparan, kita harus menyampaikan tafsiran-tafsiran pandangan dari sudut pandang agama itu. Jadi seharusnya unsur Situmorang ini, dia kalau mengatakan agama transparan, dia harus membahas kekristenan Yesus dari sudut pandang Alkitab secara benar. Alkitab menegaskan di sini bahwa Yesus adalah Allah dan Allah bagi umat manusia yang nanti ada di langit dan bumi yang baru. Dikatakan ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Yesus mengatakan bahwa firman-Nya harus tulis karena dia menyatakan apa yang dikatakan oleh Yesus yang adalah Tuhan itu tepat dan benar. Dan bahkan di tempat yang baru ini tidak akan pernah ada lagi tangis, sedih, derita, dan yang lain-lain. Jadi jelaslah bahwa Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Allah itu sendiri. Bahkan di ayat 6 ya dikatakan firman-Nya lagi, kepadaku semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Yesus yang adalah Alfa dan Omega mengatakan bahwa engkau akan menjadi anakku dan aku akan menjadi Allah bagimu. Di mana lagi yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Di mana lagi? Jadi jangan mengatakan transparan banget. Transparan yang padahal nggak transparan sama sekali. Oke, dari video ini kita belajar dua hal. Kita yang pertama belajar bahwa ternyata di situ mereka boleh mengancam untuk orang lain bisa masuk ke agamanya, tapi Kristen tidak. Yang kedua, kita belajar bagaimana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Simpel itu. Jadi nggak usah mengada-ada, mengklaim diri transparan, padahal semuanya hanya tertutup dan tidak boleh orang lain belajar tentang kebenaran dari tempat tersebut. Sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan apa yang jadi ulasan-ulasan saya boleh membuat kita semakin mengerti kebenaran dan juga mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti channel ini dan video-video yang lainnya silakan dicek dari awal diupload sampai saat ini. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all.